Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul di Salam. Semoga kita nantinya bersama beliau dengan amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tamu dari IDK Bapak Muhammad Al-Taha, Jawa Barat, dan kami hormati Mas Ibu Rahma Anies Sehari-hari Pak Anies. Beliau salah satu kepala sekolah terbaik ya di Gambir. Mudah-mudahan beliau sekarang itu sesi ketika mudah-mudahan subscribe-nya menambah terus itu. Dan yang berikutnya yang akan hormati keluarga dari Dinas Pendidikan, selamat datang di sini kami, yaitu jurus BK hebat yang mana baik Bapak Ibu Guru di sini kami ingin berbagi baik 7 jurus bimbingan konseling ini sedang kami ikuti 2 jurus dulu, 2 jurus untuk diimplementasikan kepada anak didik terutama di sekolah kelas dan jurus 2 untuk semakin kenali ya. Sekaligus ya, dimana kegiatan ini merupakan kegiatan berupa daripada 7 jurus yang kami pelajari untuk kelola kenali potensi dan risiko yang mendasari penting. Guru BK perlu mengenali potensi tadi di mana dapat membantu mereka mengelola tentang belajar ya. Jadi di sini potensi yang dilakukan dan anak-anak di sini kami memberikan akses ya. Jadi aku pintar. Jadi pertanyaan asesmen yang berkenaan dengan gimana jadi ini ada 3 yang kita kerjakan A, yaitu kecerdasan majemuk dan yang terakhir gaya belajar ya. Nah, jadi dari hasil yang kami lakukan itu anak-anak mulai tahu misalnya gaya belajar mereka ya, dimana gaya belajar ini misalnya mereka ternyata setelah melakukan tes melalui komputer ini gaya belajar saya guru wali juga dengan memahami gaya belajar ini kita dapat terutama menghormati pelajaran dalam memberikan materi sesuai dengan keadaan saya ya. Kalau dulu mungkin secara global kita hanya sebagai hebat dan pertama ada potensi diharapkan di sini guru bisa mengenali kekuatan minat dan bakat mereka gitu ya. Oleh emosi di sini membekali siswa dengan pola kita menerapkan anak mengisi link ya, ini gratis. Kita SD mereka bisa mengerjakan di rumah dengan gadget seperti itu ya. Nah, ini juga diterapkan oleh beberapa guru nanti jika bisa membuat pelajaran untuk misalnya di kelasnya atau di kelasnya jauh sih dari belajar anak saya. Nah, dengan link ini dapat kita ketahui secara
sendiri ya, mandiri ya. Namun nanti bisa untuk berkolaborasi dengan guru, dengan dan konseling. Karena hasilnya nanti akan kita olah. Oh, misalnya gaya belajarnya visual tadi. Misalnya kita akan melihat. Selain melalui lidik ini juga kita dapat melakukan observasi di lapangan seperti itu. Di mana kegiatan ini melakukan tes minat bakat yang telah saya jelaskan tadi, refleksi diri, diskusi kelompok dan konsultasi guru itu cara-cara kita mengenali potensi atau anak-anak dan budaya. Nah, ini video yang tidak saya tayangkan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini seperti ini nanti hasilnya, hasil daripada yang diperoleh anak-anak kegiatan. Misalnya gaya belajar, nanti di sana muncul gaya belajar saya visual auditori seperti itu. Nah, nanti di situ keterangannya lengkap. Kalau guru ya, lengkap di sana. Ya, jadi anak dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri seperti itu. Hal yang bisa kita lakukan menggali potensi ya, seperti tadi ya, kita mengamati anak kelas masing-masing. Jadi untuk hasil kemarin sudah kita presentasikan, tapi belum lengkap, datanya masih berproses, kita untuk laporan. Tapi secara garis besar untuk penerapan pengenali potensi di kelas 9A itu berapa persen anak rata-rata memiliki gaya belajar visual seperti itu ya. Semua beraneka macam ya. Kedua, saya terapkan di kelas 9B untuk juz 2 ini kelola emosi, di mana tujuannya ya kegiatan yang saya lakukan seperti latihan pernapasan, curhat, berarah, bermain peran dan refleksi emosi. Ya, tapi yang dominan di sini latihan pernapasan sama refleksi emosi yang saya terapkan di 9 ini. Ya. Oke. Di sini saya aktivitas yang saya lakukan, saya menaikkan video. Sengaja saya buat video di kelas sekolah kita, bagaimana kelas-kelasnya seperti itu. Nah, saya ingin menyadarkan anak-anak tentunya lingkungan sekolah kita itu dijaga. Karena kalau kita mereka yang jaga, siapa lagi yang menjaga seperti itu. Jadi setelah menayangkan video ini, anak baru terdiam pada guru. Ada yang seperti ya, kalau kita melihat observasi emosinya begitu sedih sekali melihat lingkungan. Ya, saya berbicara itu dengan kelas saja. Ya, karena anak-anak kadang-kadang ya kadang-kadang juga kebijakan kita juga anak yang sempat pikir. Ya, kalau pikir sore jam pulang itu jam berapa? Mulai terasa terus nanti. Oh, ini ternyata kalau lingkungan sekolah mereka setelah saya refleksi terus Pak, ini kami tidak nyaman untuk belajar di kelas, nyaman. Jadi mereka dengan seperti itu yang saya lakukan. Tapi banyak cara bagaimana kita mengatur emosi yang dapat kita ketahui di grup kita masing-masing, ya, terutama guru mata pelajaran. Relax, kita praktekkan. Ini seperti anak senang yang saya praktekkan juga. Setelah ada tayangan ini kan, video yang emosi-emosi itu. Nah, ini untuk Bapak Ibu kita coba terapkan tayangan ini. Misalnya, kita hitung 1, 2, 3. Tarik nafas 4 detik. Tahan 7 detik. Hembus 6 detik. Iya, tadi jamnya saya gak ikut. Oke, sekali lagi ya. Baik, kita itu tarik nafas 4 detik.
1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. Gimana Bapak Ibu rasanya? Plong ya? Ya mudah-mudahan kalau bekerja. Nah, kita saya putar saja. Nah ini hasil dari 2 juz ini sedikit saya bercerita untuk kenal potensi, selalu mengenal potensi diri, kesadaran emosi, hubungan emosi selalu positif, selalu seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini kalau kita terapkan nanti bukan halaman konteks sangat urgent menurut saya seperti itu. Ya. Kita masing-masing. Mungkin itu saja Mbak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.